Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bikin roket air dan belajar tentang hukum fisika yang bikin roket ini bisa terbang. Tapi sebelum kita mulai eksperimennya, kita siapin dulu nih alat dan bahannya. Jadi, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 2 botol plastik bekas, pintil ban dalam bekas, lem tembak, 3 potongan kardus, gunting, air, dan pompa ban. Setelah kita siapkan alat dan bahannya, yang pertama kita lubangi terlebih dahulu tutup botolnya menggunakan alat tajam apapun yang ada di rumah. Setelah kita lubangi tutup botolnya, langkah selanjutnya yaitu gunting melingkar pintil ban dalam bekas sesuai dengan ukuran tutup botolnya. Lalu satukan pintil ban dalam dengan tutup botol dari arah bawah. Lalu tempelkan 3 potongan kardus pada bagian botol sebagai sayap roket agar stabil. Selanjutnya, potong bagian atas botol bekas yang satunya lagi menggunakan gunting. Kemudian, tempelkan botol yang dipotong tadi di bagian bawah botol satunya lagi. Setelah itu, isi botol plastik dengan air kira-kira setengah bagian. Dan pasang tutup botolnya dengan rapat. Lalu sambungkan pompa ban ke tutup botol yang ada pintil ban dalamnya tadi. Dari eksperimen tadi, kita kepikiran gak sih kenapa roket air itu bisa meluncur? Ternyata jawabannya itu ada pada hukum 3 Newton. Waktu kita pompa udara ke dalam botol, udara itu menambah tekanan di dalam botol. Begitu tutup botolnya dibuka, udara akan berusaha keluar dengan cepat dan mendorong air yang ada di dalam botol keluar. Dorongan air ini menciptakan gaya reaksi yang menyebabkan botol terdorong ke atas. Ini sesuai dengan hukum 3 Newton yang mengatakan setiap ada gaya aksi pasti ada gaya reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi waktu udara dan air keluar ke bawah itu disebut aksi dan roket terdorong ke atas disebut dengan reaksi. Nah, hal ini juga berhubungan dengan hukum kekekalan momentum. Menurut hukum ini, kalau tidak ada gaya luar yang memengaruhi, momentum awal suatu sistem sama dengan momentum akhirnya. Sebelum roket diluncurkan, momentum awalnya kecil karena botol dan airnya masih diam. Tapi saat air menyembur keluar dengan cepat, momentum air ke bawah sama besar dengan momentum botol yang terbang ke atas. Selain itu, ada juga yang namanya konsep impuls, yaitu gaya yang bekerja dalam waktu tertentu. Pada roket air, impuls terjadi saat udara dan air keluar dengan cepat dalam waktu singkat. Jadi, semakin lama gaya bekerja, semakin besar perubahan momentum yang terjadi. Dan itu yang bikin roket air bisa meluncur tinggi. Jadi, itulah cara kerja roket air dengan penjelasan fisikanya. Semoga kalian jadi lebih paham dan tertarik untuk coba eksperimen sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.